Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Apsari dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, kalian tahu nggak sih kita ini hidup di negara yang sangat kaya. Kaya akan sumber daya alamnya, budayanya, dan juga memiliki semangat gotong royong yang sangat tinggi. Tapi kalian pernah terpikir nggak sih, ada beberapa wilayah di Indonesia yang belum sangat maju seperti kota-kota besar kayak Jakarta dan Surabaya. Kalian pernah terpikir nggak sih, kenapa di satu sisi di kota besar itu kita bisa menikmati internet yang sangat cepat dan jalan tol yang sangat mulus, sedangkan di wilayah lainnya itu akses untuk listrik aja tuh masih susah dan juga internet belum sangat merata. Maka dari itu, di sini saya akan membahas tentang pembangunan Indonesia. Ayo simak bareng-bareng ya teman-teman. Baik, sebelum saya lanjut untuk membahas tantangan pembangunan nasional, sebelumnya saya ingin bertanya apakah teman-teman tahu apa itu tentang pembangunan nasional? Nah, jadi saya akan menjelaskan ya. Pembangunan nasional itu adalah suatu usaha bersama terkait pemerintah dan rakyat untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik untuk seluruh masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Tapi sayangnya, tidak semua daerah-daerah di Indonesia ini bisa merasakan hasil pembangunan dengan adil dan merata. Jadi daerah-daerah di Indonesia ini belum sepenuhnya ya teman-teman merasakan pembangunan yang rata. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan-tantangan pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi sebelumnya saya sudah pernah mengatakan kalau pembangunan di Indonesia itu belum merata ya. Nah, tantangan yang pertama itu adanya kesenjangan antar wilayah. Coba deh teman-teman bandingkan antara kota Jakarta dengan daerah-daerah seperti Kabupaten Asmat di Papua. Nah, yang kita tahu di Jakarta itu kan pasti jalanannya sudah beraspal, sinyal internetnya itu cepat, tetapi di Kabupaten Asmat ini masih banyak sekali loh desa-desa yang belum memiliki akses listrik ataupun jalan yang layak. Nah, dari sini menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia itu belum merata ya. Hanya kota-kota besar saja yang memiliki akses internet yang cepat dan juga jalan-jalan yang beraspal. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dan pengangguran. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah melihat kalau masyarakat di desa-desa itu yang sudah sangat bekerja keras, tetapi pendapatannya itu masih tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Saya mengambil contoh ada sebuah petani kecil di Lombok yang hanya mendapat uang dari panen musimannya, tetapi harus tetap menghidupi keluarganya sepanjang tahun. Selain itu juga banyak sekali zaman sekarang anak muda yang susah mendapat pekerjaan karena kurangnya keterampilan dan akses pelatihan kerja. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang persoalan pendidikan dan kesehatan. Nah, di kota-kota besar itu seperti Jakarta dan Surabaya yang sudah sempat saya sebutkan tadi, tentunya mereka mempunyai fasilitas yang lengkap ya, baik dari segi rumah sakit ataupun sekolah. Nah, di sekolah pun mereka pasti mempunyai banyaknya tenaga pengajar. Tapi di daerah-daerah terpencil masih banyak sekali sekolah yang tidak mendapatkan guru tetap. Di sini saya mengambil contoh di perbatasan Kalimantan, di mana siswa dan guru itu harus sangat berjuang ya untuk menuju ke sekolah karena mereka itu harus berjalan kaki selama berjam-jam
untuk dapat sampai ke sekolah tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari penebangan hutan liar, pencemaran sungai, dan juga eksploitasi tambang. Ini tuh menjadi masalah yang sangat serius ya teman-teman, karena jika lingkungan rusak dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan juga mempengaruhi pembangunan jangka panjang. Saya mengambil contohnya banjir tahunan di Kalimantan karena disebabkan oleh penebangan tanpa reboisasi ataupun penanaman kembali. Selain itu juga pencemaran sungai di Citarum diakibatkan oleh limbah dari suatu industri. Nah, pembangunan yang tidak ramah lingkungan juga bisa menghancurkan masa depan generasi kita. Jadi, kita harus tetap sama-sama menjaga lingkungan ya teman-teman. Baik, di sini saya akan membahas tentang tantangan pembangunan yang terakhir, yaitu tentang korupsi dan birokrasi yang sangat rumit. Mungkin di antara teman-teman semuanya sudah pernah ada yang melihat proyek pembangunan yang gagal karena dananya diselewengkan ataupun proses administrasinya yang terlalu berbelit-belit. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu ada proyek suatu jalan di desa itu mangkrak karena dananya itu habis di tengah jalan akibat korupsi dari pejabatnya. Ini tuh tentu membuat kepercayaan masyarakat sekitar itu menurun dan proyek pembangunan ini menjadi tidak tepat sasaran. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih tantangan-tantangan ini tuh masih terjadi di zaman ini yang bisa dibilang teknologinya tuh sudah berkembang dengan cepat. Jadi saya akan menjelaskan ya teman-teman, kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ada banyak alasan kenapa tantangan ini belum sepenuhnya tuntas. Nah, yang kita tahu Indonesia itu kan adalah negara yang luas, negara yang besar, yang terdiri dari ribuan pulau. Nah, ini tuh menjadi tidak mudah untuk mendistribusikan pembangunan secara adil dan merata kepada daerah-daerahnya. Dari daerah satu ke daerah lainnya itu belum semuanya merata. Selain itu juga, beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kadang tidak cocok dengan kebutuhan daerah-daerah tertentu. Proses pengawasan yang masih lemah, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pun masih lemah. Budaya diam terhadap korupsi juga menjadi tantangan tersendiri ya. Banyak orang yang tahu, tapi mereka tidak berani untuk bersuara. Semua ini dapat membuat proses pembangunan di Indonesia ini menjadi terhambat. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda dalam pembangunan Indonesia? Nah, teman-teman semuanya jangan langsung pesimis ya. Kita bisa kok ikut berkontribusi. Nah, contohnya kita bisa ikut dalam kegiatan sosial yang berada di lingkungan sekitar kita. Selain itu, saya yakin anak-anak muda pasti suka bermain media sosial ataupun medsos. Nah, medsos ini dapat kita pergunakan ya untuk menyebarkan isu-isu penting ataupun mengajak lebih banyak orang-orang untuk lebih peduli kepada lingkungannya. Di sini saya mengambil contoh di Banyuwangi ya, ada suatu komunitas anak muda yang mengajar anak-anak desa di setiap akhir pekannya. Dengan cara yang sederhana seperti ini, mereka sudah turut serta loh membangun masa depan bangsa. Saya yakin jika banyak anak muda yang bergerak, maka semakin kuat juga energi positif untuk membangun Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait tentang tantangan pembangunan Indonesia. Saya harap orang-orang yang menonton video ini dapat termotivasi dan turut serta terlibat aktif dalam pembangunannya. Saya tutup dengan selamat malam.